Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Wattpad dari tulisannya Mak Nanau 123. Sebuah kisah yang berjudul Sad Ghost. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Zozo nampak gelisah saat Mbak Dukun itu mengatakan bahwa tumbalnya di tahun ini harus gadis perawan dan harus cepat didapatkan dengan waktu yang tersisa 2 minggu lagi. Sundel bolong itu mengatakan bahwa mangsanya sulit didapatkan sebab ada yang melindunginya. "Sebaiknya kamu yang turun tangan langsung, Zo," kata Mbak Dukun itu. "Tapi siapa, Mbak? Bahkan saya tidak mengenalnya." "Kamu mengenalnya. Kata jin yang saya kirim di SMA Samudra itu, dia mengatakan bahwa nama gadis itu Agnes." Seketika Zozo mengingat-ingat nama itu. Ia pernah mendengarnya, tapi di mana? "Nama saya Agnes, Om. Saya cuma teman sekolah Kevin." Ayah, Zozo mengenal gadis itu. Pacarnya Kevin. "Jadi dia kekasih putramu. Dia sangat bergairah. Saya menginginkannya." "Baik, saya akan segera mengirimnya langsung ke Mbak secepatnya. Itu soal yang mudah. Tapi tahun ini saya ingin mempunyai banyak showroom mobil di berbagai daerah. Bisnis saya harus lancar dan kerja sama bisnis saya dengan Mr. X harus berjalan lancar karena bisnis itu jumlahnya miliaran." "Itu soal mudah. Kerjakan apa yang saya perintahkan." Zozo tersenyum licik. Ia akan merencanakan sesuatu untuk Agnes agar Agnes terjebak dalam perangkapnya. "Ah, bagus banget. Aku suka banget, makasih ya." Agnes memeluk Kevin erat. Sementara Kevin sendiri bingung saat Agnes memeluknya. Jantungnya seolah bersolawat. "Iya, lapar nggak?" "Enggak, ayo ke taman. Katanya mau dengerin cerita aku." Agnes nampak bahagia dengan boneka yang ia bawa-bawa. Untung saja Kevin pergi bersama Agnes memakai mobil. Kalau pakai motor Vespanya, pasti akan sangat merepotkan. Keduanya pergi ke taman dan duduk berdampingan seperti di atas pelaminan. Bedanya tidak ada tamu undangan, hanya ada rumput yang bergoyang dan kupu-kupu yang malang nasibnya karena masih jomblo. Baiklah, kita kembali pada dua insan menggemaskan ini. Yang satunya asik menjilat es krim dan satunya lagi masih menunggu jawaban dari pertanyaannya. Setelah selesai menjilat es krim sampai habis, Agnes menarik nafasnya dalam-dalam. "Semoga Kevin percaya." "Jadi, lu siapa sebenarnya?" "Aku bisa lihat makhluk tidak kasat mata." Seketika Kevin melongo. Lalu sedetik kemudian dia tertawa terbahak-bahak. "Dulu lu pura-pura jadi siluman, sekarang jadi anak buah Ryoshi. Jadi intinya lu siapa sih?" "Hamba Allah yang telah mempunyai kelebihan atau kekurangan bahwa aku bisa lihat mereka yang orang lain sebut hantu." "Anjir, bahasa lu berat kayak beras karungan." Ya ampun, Kevin ini benar-benar tidak bisa diajak serius. Membuat Agnes kesal saja jadinya. Jika tahu seperti ini, maka Agnes menyesal menghabiskan es krimnya buru-buru. "Kok diem aja sih? Lu kurap, diem aja." "Percuma aku ngomong juga, kamu gak percaya kan?" "Ya, lu berusaha lah bikin gua percaya." Ide cemerlang Agnes muncul. Ia memanggil Yokaki dalam hatinya dan beberapa detik kemudian Yokaki datang dengan wajah ceria. "Agnes, ada apakah? Gerangan memanggilku." "Lebay, aku manggil kamu karena Kevin gak percaya kalau aku bisa lihat hantu." Seketika Kevin melongo melihat Agnes yang berbicara sendirian seolah sedang berdiskusi dengan seseorang, tapi tidak bisa Kevin lihat. "Terus aing harus apa?" "Dapat bahasa dari mana kamu aing-aingan?" "Dari temennya Kevin, tadi di kantin." "Jangan ditiru ya, itu kasar." "Coba kamu gerakin dedaunan yang ada di sana." Tunjuk Agnes pada kebun bunga yang berada di sekitarnya.
Yokaki segera menuruti perintah Agnes dan mulai menggerakkan dedaunan yang ada di sana. Awalnya Kevin sempat tidak percaya, tapi sedetik kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya pria itu benar-benar gila. Lihat saja, bukannya ketakutan malah tertawa terbahak-bahak. Kenapa ketawa? Sekarang kamu bisa lihat kan, dedaunan di sana gerak sendiri. Itu karena Yokaki, teman hantuku. Lo pikir gua bego apa? Palingan angin itu mah. Kan cuacanya lagi gini kayak mendung gitu. Jika ide pertama tidak berhasil membuat Kevin percaya, maka Agnes memerintahkan Yokaki untuk mengambil ide kedua. Yokaki, coba sentil Kevin. Yokaki segera mendekat ke arah Kevin dan menyentil telinganya Kevin. Anjir, beneran ada setan ini. Lu berteman sama setan. Wah, gila lu. Jangan-jangan lu muja. Kevin, duduk sini biar aku jelasin. Ucap Agnes mencoba lemah lembut, padahal tangannya ingin sekali menampar Kevin. Tapi temen lu. Gak ada, aku udah suruh dia pergi. Kevin segera duduk kembali di samping Agnes. Lalu Agnes menceritakan perihal siapa dirinya. Obrolan keduanya semakin larut dan Kevin mulai mempercayai ucapan Agnes. Oh, jadi lu indigo, kayak sejenis manusia yang bisa lihat semuanya kan? Dari masa lalu, masa depan, dan bahkan bisa lihat perihal jodoh. Enggak gitu juga, aku bisa lihat masa lalu kalau penglihatan aku mode on saja. Bisa mode gratis juga enggak? Mode janda kalau kamu mau, ucap Agnes kesal dan menggembungkan pipinya. Ya elah, gitu aja ngambek. Jadi gimana? Gimana apanya? Ramal gua dong, siapa jodoh gua? Aku? Ah? Ya ampun, kenapa mulutku ini tidak bisa diajak kompromi sih? Main ceplos-ceplos saja seenaknya, pikir Agnes dalam hatinya. Ya udah yuk, pulang, udah sore juga, ajak Agnes mengalihkan pembicaraan. Jawab dulu, maksud lu tadi apaan? Lu jodoh gua? Ku bercanda Kevin, urusan jodoh dan maut cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Aku hanya manusia biasa juga, kayak kamu dan yang lainnya. Hanya saja mata batinku sudah terbuka sejak lahir. Gua sih gak masalah kalau lu jodoh gua. Seketika Agnes menoleh pada Kevin. Jantungnya merasa deg-dikduk tidak karuan, seperti lirik lagu Blink. Iya gak masalah. Yang penting jago goyang di atas ranjang. Lu jago gak? Goda Kevin sambil menyipitkan matanya. Dasar mesum. Ayo pulang. Nes, bonekanya jangan dipeluk-peluk ya, nanti sange. Apa itu sange? Sarang he, artinya sayang kamu, jawab Kevin asal-asalan. Ya maklum Kevin kan tidak tahu bahasa Korea, jadi ya asal saja, yang penting gadis di sampingnya itu berhenti bertanya. Siapa yang sayang aku? Ya bonekanya lah. Kirain kamunya. Mana ada. Kamu udah suka belum sama aku? Enggak. Enggak apa belum? Ah. Kevin menepuk jidatnya lelah. Sungguh gadis yang berada di sampingnya itu selain menyebalkan juga lugu, seperti judul lagu yang entah siapa penciptanya. Karena Agnes lugu, jadi Kevin harus rajin-rajin memberikan asupan-asupan mesumnya agar nantinya Agnes menjadi wanita yang hebat. Setelah mengantar pulang, rupanya Agnes tidak sampai di situ bucinya. Gadis ini mulai berani meminta nomor ponsel Kevin. Kevin, Agnes menggigit bawah bibirnya karena merasa gugup. Apa? Udah sampai nih, keluar cepet. Itu anu. Apa, minta dicium? Bukan. Kamu gak mau minta nomor aku gitu? Buat apaan? Kita kan pacaran, masa gak pernah chattingan? Aku kan mau juga diucapin selamat pagi, selamat siang, sore, malam, dan selamat menempuh hidup baru. Iya, bareng kamu. Gue baru tahu kalau anak indigo jatuh cinta. Alainya gak ketulungan. Ya gak semuanya Kevin. Gak tahu juga yang lain bagaimana. Kalau aku kan baru banget jatuh cinta sama orang. Jadi ya daripada dipendem, mending diperlihatkan gitu biar lega. Jadi gimana? Mana nomor kamu? Lu minta nomor gua? Iya. Tapi jangan ganggu gua. Jangan spam. Ya terus? Tunggu saja sampai gua balas. Oke, mana? Kevin mengambil ponsel dari saku lalu kemudian menyodorkannya pada Agnes. Dan Agnes mulai mengetik nomornya di kontak WhatsApp Kevin. Setelah itu mengirimi pesan chat pada nomornya sendiri agar Agnes bisa tahu nomor Kevin. Ini udah, katanya sambil memberikan kembali handphone itu pada pemiliknya.
Kalau gitu aku masuk dulu ya ke rumah. Makasih bonekanya, aku suka. Ya Vin, menurutku kamu jangan terlalu deket sama Angeli. Emang kenapa? Dia itu kayaknya manfaatin kamu doang deh. Udah sih impas, dia pengen duit gua, ya gua pengen. Jangan diterusin. Aku cuma ingetin sama kamu, takutnya kamu jatuh cinta sama dia repot. Karena kalau nanti dia ninggalin kamu pas kamu susah, itu bikin kamu terluka. Ya kayak aku gini, cinta sama orang yang gak cinta sama aku, ya susah. Agnes segera keluar dari mobil Kevin. Kevin jadi memikirkan ucapan Agnes, bukan soal jatuh cinta pada Angeli, tapi soal kalimat Agnes yang terakhir. Apa benar Kevin tidak mencintainya? Apa benar Kevin tidak memiliki perasaan apapun pada Agnes? Entahlah, Kevin sendiri merasakan gelisah saat Agnes marah padanya. Lalu kemudian ia merasakan senang ketika Agnes bahagia dibelikan boneka berukuran besar olehnya. Apa iya gua gak jatuh cinta sama lu, Nes? Gumamnya pelan sambil menatap punggung Agnes yang sudah mau masuk ke dalam rumahnya. Namun sebelum Agnes masuk ke dalam rumah, ia melirik ke arah Kevin terlebih dahulu, lalu tersenyum manis. Buru-buru Kevin melajukan mobilnya kembali karena takut-takut nanti kelamaan melihat senyum Agnes jadi diabetes. Saking manisnya, Kevin tidak menyadari bahwa ia juga tersenyum gemas meskipun tidak memperlihatkannya pada Agnes. Langit memang jarang pergi ke sekolah. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerjanya. Langit bekerja di salah satu restoran. Tempatnya ia menjadi koki andalan di sana. Cita-citanya ingin membahagiakan ibunya. Ia ingin membeli rumah baru yang mewah untuknya dan ibunya tinggal. Dari awal pernikahan ibunya dengan papanya Kevin, Langit memang tidak menyukai pernikahan itu. Tapi mamanya yang harus menikah karena faktor ekonomi dan terlanjur menyayangi juga, akhirnya pernikahan itu terjadi. Gue janji bakal bawa nyokap ke rumah mewah dan gue bakalan bahagiain nyokap tanpa harus kehadiran sosok ayah baru manapun. Kalimat itu terus-menerus diingat oleh Langit. Itu sebabnya ia lebih mementingkan kerjaannya dibandingkan dengan sekolahnya. Lagi pula Langit sudah kelas 3 SMA. Walaupun pelajaran semakin mempersulit, tapi Langit ini termasuk kategori murid cerdas di sekolah. Woi, kerja mulu, nyari cewek dong. Itu Haikal selaku sahabat Langit sejak Langit masih bekerja di salah satu bengkel sebelum menjadi koki. Dari kapan kesini? Baru tadi, gue lapar jadi kesini. Kangen juga sama kokinya. Lebay. Buruan, bikinin gue makanan kayak menu biasanya ya. Langit mengangguk mantap. Seperti biasa, Haikal selalu memesan makanan khas Jepang berupa yakiniku atau sukiyaki kesukaannya. Setelah Langit selesai membuat makanan kesukaan sahabatnya itu, keduanya berbincang-bincang seperti biasanya. Karena pekerjaan tidak begitu padat, jadi Langit bisa menghabiskan beberapa waktu untuk mengobrol dengan sahabatnya itu. Jadi gimana bro? Lo jadi bawa nyokap lo pindah ke NTT? Bandung sih gue maunya. Dan gue udah nge-DP rumahnya, tapi gue gak tahu nyokap gue mau apa enggak dan gimana cara ngomongnya. Emang lo yakin kalau bokapnya Kevin orang jahat? Setahu gue nih, pas gue main ke sana aja, dia kelihatan sayang banget sama nyokap lo. Mata batin gue emang udah ditutup, tapi gue bisa ngerasain hawa negatif di sana. Itu sebabnya gue nggak pernah mau balik ke rumah. Gue balik cuma ngasih duit hasil kerja keras gue saja. Sisanya ya gue cabut ke kosan si Ijal atau Fahmi. Gue juga nerima mobil yang dikasih Pak Susu karena gue butuh buat kemana-mana. Nanti kalau gue udah sukses, gue bakal beli mobil sendiri dan bawa nyokap gue pergi. Haikal mengangguk mengerti. Selama ini Langit bekerja keras untuk ibunya, untuk membahagiakan ibunya. Mungkin Lang, nyokap lo juga butuh pelindung. Itu sebabnya dia menikah lagi. Gue ngerti, gue paham Kal. Tapi nggak dengan Pak Susu, karena dia orang jahat. Gue nggak mau nyokap gue kenapa-napa. Itu aja. Gue paham bro. Gue doain semoga usaha lo nggak sia-sia. Amin. Thanks brother. Lampu yang terang memancarkan sinarnya. Tempat duduk yang romantis dan kembang api yang menyala seolah menghiasi suasana ngedet Yokaki juga Samsia saat ini. Rupanya di alam mereka juga ada tempat yang indah, dan kini keduanya sedang duduk berhadapan sambil menikmati hidangan makan malam dengan menu khas makanan para hantu. Ya, apalagi jika bukan daging mentah dan darah. Tapi mereka tidak makan daging manusia, sebab mereka bukan Sumanto, melainkan hantu-hantu kece yang belum selesai dengan urusannya di dunia. Sam, lu mau nggak jadi cewek gua?
Kamu belajar dari mana kata-kata itu? Itu sering kali aku dengar dari manusia. Ya tahu dari manusia lah. Cogan-cogan di bumi kan kalau nembak cewek begitu. Tapi mereka pakai sejenis coklat atau kembang buat nembak cewek itu. Gue pakai apa ya? Di sini kan kagak ada yang begituan. Sebenarnya aku gak mikirin sih kamu cowok aku apa bukan, tapi aku suka juga sama kamu. Ya udah, mulai sekarang kita jadian. Yokaki memegang tangan Samsia mesra. Samsia tersenyum senang, tapi seketika ingatannya mulai terbuka. Kepalaku sakit. Loh, kenapa? Lu migrain? Aku ingat nama asliku. Ah, seriusan? Siapa nama asli lu? Kagayaku. Ya, nama asliku Kagayaku. Akhirnya Samsia mengingat nama aslinya dan ia berjanji akan memberitahu teman-temannya juga. Jadi, gue panggil lu Kagayaku. Nama yang cantik kayak orangnya. Oh, kamu ini bisa saja membuat pipiku bersemu merah. Di balik kemesraan Yokaki dan Kagayaku rupanya ada hati yang terluka. Siapa lagi jika bukan Surya. Sedari tadi hantu itu mengikuti ke tempat Yokaki membawa perempuan yang ia sukai selama ini. Dan kenyataannya Surya harus merelakan Kagayaku untuk Yokaki. Jadi sekarang dia udah inget nama aslinya. Namanya Kagayaku, bukan lagi Samsia. Dan dia sekarang sudah jadi milik Yokaki. Kevin nampak gelisah sedari tadi pikirannya pada Agnes. Ia sedang menunggu pesan chat dari Agnes. Tumben sekali pria ini pulang ke rumah, biasanya kelayapan sampai larut pagi. Tapi kali ini Kevin sedang dalam mode mager nongkrong, jadi ia memutuskan untuk tidur di rumah. Kevin, panggil Zozo di ruang makan. Saat ini Zozo sedang makan malam bersama istrinya, tapi tidak dengan Langit, karena Langit jarang bahkan tidak pernah tidur di rumah. Kevin segera keluar dari kamarnya, menuruni anak tangga, lalu menghampiri papahnya. Ada apa, Pak? Besok kamu bisa ajak pacarmu makan malam bersama. Pacar? Siapa? Siapa namanya yang di rumah sakit itu papa lupa. Agnes? Iya, besok ajak dia ke sini. Sudah, kamu turuti saja. Papa ingin mengenal jauh pacarmu itu. Kelihatannya dia orang baik. Kevin hanya mengangguk pasrah saja, lalu ia kembali ke kamar. Tidak lama ponselnya berdering. Kevin membuka isi WhatsApp yang masuk. Rupanya Agnes. Entah mengapa tanpa disadari, Kevin tersenyum lirih dan buru-buru membuka isi chatnya. Kevin masih tetap pada gengsinya. Ia pura-pura jual mahal agar Agnes semakin gencar mengejarnya. Lah, kok balasnya gitu doang? Kamu marah? Ya beliin aku boneka gede. Kagak marah kok. Iseng-iseng Kevin menjali Agnes. Pasti gadis itu akan tertawa geli melihat isi chat Kevin yang sealay itu. Kamu ngetik apa sih? Kayak bahasa voucher Loh, ketikan aku emang gini. Lihat ya, aku screenshot. Besok aku masukin ke dinding sekolah bahwa most wanted di SMA Samudra yang namanya Kevin itu alay. Ah, jangan gila. Nyebelin. Besok diundang papa makan malam. Seriusan? Dalam rangka apa? Dalam rangka tema perjodohan. Jadi lu dijodohin sama gua. Gimana? Sebenarnya Kevin iseng saja, ingin tahu seperti apa reaksi gadis itu. Tidak lama gadis itu menelpon Kevin dan buru-buru Kevin mengangkat teleponnya. Kamu serius kita mau dijodohin? Aku mau banget. Besok aku kesana ya. Aku bakalan tampil cantik pakai dress yang waktu itu beli sama pakai make up juga. Aku seneng banget. Telinga Kevin rasanya mau hancur saat mendengar suara cempreng dan berisik gadisnya itu. Benar-benar di luar logika. Kevin pikir semua gadis indigo itu pendiam dan misterius, tapi rupanya yang ini beda, lebih spesial dan sedikit gila. Kevin, kok diem aja? Kamu bisulan? Gua mendadak migrain dengar suara lu. Speaker HP gua hancur kayaknya abis ini. Aku seneng banget Kevin kalau kita dijodohin. Jadi kayak kisah-kisah di Wattpad gitu loh, yang dijodohin terus. Kevin mematikan sambungan teleponnya karena telinganya tidak kuasa lagi menahan derita akibat suara gadis cempreng itu. Kevin, aku belum selesai bicara sama lu loh. Ketikan lu aneh anjir. Mau belajar gaul juga pakai gua lu. Nih ya, dengerin voice note gua. Agnes mengirim pesan suara. Gue seneng banget dijodohin sama lu. Kevin tertawa terbahak-bahak. Benar-benar gila gadis itu, sangat unik dan aneh menurutnya. Sumpah,
Lo aneh banget anjir. Lo aneh kenapa? Aku pantas nggak ngomong pakai gua lo? Nggak pakai H anjir. Pas lu rekam suara, gila gua ngakak. Lu ngomong gua lu, tapi medok. Kayak kolak pisang jatuhnya terlalu medok. Tahu kolak pisang kan? Tahu, yang airnya kayak air sungai kan? Berarti aku harus memperdalam tingkat kegaulan aku ya, Vin. Memperdalam otak lu bisa waras. Anjir gua nggak berhenti ngakak. Ada-ada kelakuan lu. Kevin, aku tidur duluan ya. Aku ngantuk banget. Aku udah minum susu, cuci muka, cuci tangan, gosok gigi. Aku bubuk ya. Kevin melirik ke arah jam dinding yang ada di sudut kamarnya. Padahal waktu baru menunjukkan pukul 7:30. Dasar anak kecil, gumam Kevin. Iya, malam. Jangan lupa besok dandan yang cantik. Siap bos. Kevin, aku boleh izin gak? Izin apa? Izin mencintaimu seumur hidup. Gue juga boleh izin gak? Izin apa? Izin muntah di depan muka lu. Jahat banget. Kevin menepuk jidatnya lelah. Ia lupa bahwa tadi siang ia mengatakan bahwa kata itu artinya sayang kamu. Padahal kenyataannya itu kata-kata mesum yang sering kali Kevin rasakan di saat-saat tertentu. Tidak terdengar lagi bunyi dering ponselnya. Sepertinya gadis itu sudah terlelap tidur. Karena Kevin merasa suntuk tidak ada kegiatan, maka ia memutuskan untuk ke kamar mandi. Malam ini tepatnya pukul 7:30 malam, Kevin niat menjemput Agnes, tapi mobilnya mogok. Ia sudah mengabari Agnes bahwa mobilnya mogok. Agnes tidak masalah dan ia tetap akan menunggu. Rupanya yang menyebabkan mobil Kevin harus ke bengkel itu adalah ulah jahil sundel bolong itu, yang memang sengaja memperlambat waktu. Dan pukul 21:20, Kevin baru selesai dari bengkel. Agnes tetap menunggu. Setelah sampai tepat di depan rumah Agnes, Kevin melihat Agnes yang sudah duduk di depan teras. Nampaknya ia benar-benar menunggu. Kevin mengklakson mobilnya dan Agnes segera berpamitan pergi pada kedua orang tuanya. Mereka mengizinkan karena Agnes meyakinkan. Yokaki sudah melarang, tapi Agnes nekat. Katanya itu kesempatan untuknya menguak semua kejahatan Suzu. Maaf ya lama, kata Kevin. Gak apa-apa, aku paham kok. Agnes segera masuk ke mobil Kevin dan duduk di sampingnya Kevin. Kevin memperhatikan penampilan Agnes dari atas ke bawah. Cantik. Lirihnya pelan tapi masih bisa Agnes dengar. Makasih. Sontak saja Kevin merasa malu karena ketangkap basah. Ia segera mulai menyetir dan melajukan mobilnya ke tempat tujuan. Untung saja sudah sampai di rumah Kevin. Mendadak hujan deras sekali. Kevin dan Agnes masuk ke dalam rumah Kevin. Kaki Agnes terasa panas saat menginjak ke rumah itu. Di ruang makan sudah ada Susu, Rita, dan juga Langit. Langit segera ikut makan malam karena ia khawatir dengan keadaan Agnes yang akan dalam mara bahaya. Cewek itu benar-benar nekat, gumam Langit dalam hatinya. Loh, kok ada lu di sini sih? Najis gue, satu meja sama lu, amit-amit, kata Kevin kesal. Kevin, kamu gak boleh gitu sayang. Gimana pun juga, Kevin ini kakak tirimu, kata Rita menenangkan suasana. Sudah, jangan bertengkar. Wah, cantik sekali pacar kamu Kevin, ucap Suzu memandang ke arah Agnes. Agnes mulai mencium punggung telapak tangan Suzu dan juga Rita, lalu mengucapkan salam. Meskipun hanya Rita dan Langit yang menjawabnya, tapi Agnes tidak merasa tersinggung. Suzu mempersilahkan Agnes duduk. Kemudian mereka mulai makan malam bersama, menghabiskan waktu berbincang walaupun canggung dan bercanda riak. Waktu sudah menunjukkan tengah malam. Hujan di luar amat deras. Agnes, tidak sebaiknya kamu menginap saja, usul Rita. Bener tuh, udah lu nginep aja Nes. Gue males nganterin tengah malam gini, nanti ketemu di demit lagi. Enggak deh, aku gak nginep. Nanti setelah hujan reda aku pulang sendiri juga gak apa-apa. Kevin menghela nafasnya lelah. Agnes duduk di ruang TV bersama Kevin dan waktu semakin larut. Kevin terlelap tidur, sementara Agnes merasa bau tidak sedap dari kamar khusus. Agnes, panggil sosok arwah yang entah siapa, tapi berasal dari kamar khusus yang ada di samping kamar nomor 2. Agnes bangkit dari duduknya dan mulai menelusuri setiap sudut dan kamar yang ada di rumah Kevin. Aku harus bisa, ini saatnya, aku harus ambil kalung itu. Setelah Agnes sampai di depan kamar khusus itu, Agnes mencium bau tidak sedap, seperti bau sesajen, menyan, dan hal-hal yang melibatkan untuk memanggil arwah. Saat Agnes menyentuh gagang pintu, tiba-tiba sebuah tangan menahannya. Sontak Agnes menoleh. Kak Langit?
Jangan macam-macam. Sekarang kita balik. Enggak kak, aku nggak mau. Balik. Enggak, lepasin. Karena Suzu mendengar keributan itu, Suzu tersenyum sumringah dan keluar dari kamar khususnya. Ada apa ini? Tanyanya berpura-pura bodoh. Mendadak langit sangat merasa ngantuk, kemudian tubuhnya jatuh ke lantai dan tertidur lelap. Agnes melotot tidak percaya. Rupanya itu mantra yang Suzu berikan agar semua orang rumah tertidur lelap. Agnes mulai mundur perlahan. Om mau apa? Mau kamu ikut ke dalam? Ayo ikut. Suzu menarik paksa tangan Agnes secara kasar. Enggak om, enggak, aku enggak mau. Namun sia-sia pertahanannya, Suzu mengunci kamar khususnya itu, lalu mengikat Agnes dengan tali tambang yang kuat di bagian tangan dan kakinya, dan membaringkan tubuh Agnes di atas meja kayu yang panjang. Agnes menangis histeris. Yo kaki, tolong aku. Batinnya meronta-ronta karena mulutnya diikat oleh kain hingga ia tidak bisa berteriak. Bawira, ini persembahan tumbal di tahun ini, terimalah, katanya sambil komat kami tidak jelas. Agnes benar-benar merinding ngeri. Tiba-tiba kakinya seolah ada yang menyentuh, semakin naik dan sampai pada pangkal paha. Enggak, jangan, tolong. Pintu kamar terbuka. Kevin datang bersama dengan Langit. Rupanya hantu Satgos yang membangunkan keduanya. Apa yang mau papa lakukan sama Agnes? Teriak Kevin terkejut. Kevin, kamu sebaiknya keluar dari sini nak. Ini berbahaya. Jawab Kevin, Pak. Sudah papa katakan, kamu pergi dari sini. Langit tidak tinggal diam. Ia segera menarik tangan Suzu dan memutarnya ke belakang. Selamatin Agnes. Buka ikatannya Kevin, cepat, kata Langit. Jangan ikut campur sialan. Kevin segera membuka ikatan yang melekat pada tubuh Agnes, sementara Suzu berusaha melepaskan tangannya dari tangan Langit. Kalung itu, hancurkan kalung itu, kata Agnes. Kalung? Tanya Kevin bingung. Iya Kevin, ayo ambil kalungnya dari papa kamu, itu kalung jimat. Kevin mendekat ke arah papanya. Jangan Kevin, jangan, nanti papamu ini celaka. Kevin nampak ragu, tapi beberapa kali Agnes meyakinkan. Akhirnya kalung itu Kevin ambil dan ia perhatikan dengan seksama. Diapain kalungnya? Tiba-tiba angin berembus kencang, arwah sundel bolong itu marah besar. Ia mengacak semua barang yang ada di rumah. Suzu, kamu sudah melanggarnya. Ini hari terakhirmu. Semua yang berada di ruangan nampak terkejut dengan kehadiran sosok itu. Langit melepaskan pergelangan tangan Suzu. Suzu berlutut di hadapan sosok menyeramkan itu. Saya mohon, maafkan saya. Pak, sebenarnya ada apa? Kenapa papa lakuin ini sama Kevin? Tidak lama para hantu Satgos pun datang bersamaan. Dengan wajah menyeramkan, mereka yang penuh dendam. Kalian? Suzu nampak panik saat melihat Santi, Surya, Jaka dan juga Otto. Kamu laki-laki brengsek, tidak punya hati Suzu. Kamu sudah menumbalkan kami demi kekayaanmu. Kamu menumbalkan istrimu demi mendapatkan banyak harta. Kamu pria jahanam, kata arwah Santi marah. Sontak saja Kevin melongo tidak percaya. Ia menggelengkan kepala dan air mata keluar dari kelopak matanya. Jadi mama bukan sakit, mama ditumbalin. Kenapa papa tega? Langit mulai membuka suara. Bahkan Anda mau menumbalkan ibu saya di tahun yang akan datang, bukan? Saya tidak akan biarkan itu. Kevin menggeleng tidak percaya. Hatinya benar-benar hancur. Seorang ayah yang selama ini ia anggap baik ternyata sangatlah keji. Kevin gak nyangka, Pak. Kevin gak nyangka. Maafin papa nak, maafin papa. Suzu berlutut di hadapan Kevin. Papa lakuin ini karena papa gak mau kamu hidup serba kekurangan. Papa sudah gak tahu harus gimana. Saat itu jalan pikiran papa hanya ingin melihat kamu bahagia nak. Suzu menangis bukan main. Sungguh ia tidak ingin putranya itu membencinya. Kevin, bakar kalung itu, kata Agnes. Kevin mengangguk dan mengambil korek dari sakunya, lalu mulai membakarnya tidak cuma-cuma. Sundel bolong itu kepanasan dan perlahan hancur menjadi abu. Aku akan membalasnya. Kini giliran Satgos itu yang menuntut keadilan. Kuburkan mayat kami dengan layak, Suzu, tegas Jaka. Suzu gemetar ketakutan. Bahkan keringat bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Yokaki berdiri di samping Agnes dan hanya menyaksikan drama horor tersebut saja, bersama dengan kekasih barunya yaitu Kagayaku. Saat hantu-hantu Satgos mau mencekik Suzu, Agnes menghentikannya.
Kalian sudah berjanji bahwa kalian tidak akan berbuat lebih selain menuntut atas jasad kalian yang tidak dikuburkan dengan layak. Kalian juga hanya mau Om Susu mengakui ke pihak berwajib tentang kesalahannya, bukan? Aku mohon, hentikan dendam kalian. Kita semua akan baik-baik saja jika dendam kalian selesai sampai di sini. Seketika Satgos menghentikan niatnya. Susu menangis memohon maaf. Maafkan saya Santi, Jaka, Surya, Otto. Saya berjanji, saya akan mempertanggungjawabkan kesalahan saya. Seketika Satgos terdiam, lalu tersenyum ke arah Agnes. Terima kasih Agnes, dan kalian semua yang sudah membantu kami. Kini saatnya kami pamit undur diri. Kami bisa pergi dengan tenang. Terima kasih untuk Yokaki dan Kagayaku. Kalian adalah hantu yang cocok, kata Surya mewakili gengnya, walaupun hatinya sesak tidak rela. Sama-sama, iya dong. Gua kan sama Kagayaku seiman dan seamin, jadi kita cocok, iya kan? Saat Yokaki menoleh ke arah Kagayaku, rupanya Kagayaku sudah terbang dan tersenyum lirik ke arah semuanya. Maaf, kita tidak berjodoh Yokaki. Mulai saat ini kita putus. Aku akan pergi bersama teman segengku ke alam yang indah dan kami abadi di sana. Berbahagialah selalu. Terima kasih Agnes, kamu gadis baik. Semoga berjodoh dengan Kevin, kata Kagayaku menangis terharu. Gua nggak ngerti, ini drama semacam apa? Lirik Kevin menggelengkan kepalanya. Dan untuk kamu Susu, bertanggung jawablah atas kesalahanmu. Jika tidak, maka kami akan kembali menuntut balas. Kuburkan kami dengan layak, ucap Otto. Susu mengangguk takut. Ia benar-benar merasa ketakutan. Setelah kepergian Satgos, Yokaki menangis histeris. Agnes terkekeh geli. Kemudian Yokaki pergi menghilang. Kak Langit, makasih ya udah bantu, lirik Agnes, dan Langit tersenyum. Itu pertama kalinya dalam hidup Langit tersenyum pada gadis selain mamanya. Rita datang, ia nampak tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Suzu memeluk Rita erat dan meminta maaf tulus. Maafkan saya Rita, saya laki-laki jahat dan brengsek. Ini maksudnya apa? Langit menceritakan semuanya panjang lebar. Rita melotot tidak percaya, tetapi ia tetap memaafkan kesalahan Suzu dengan ikhlas. Sebaiknya kamu pertanggungjawabkan semuanya, Mas. Jaga anakku Kevin, dan anggaplah ia seperti anakmu. Aku mohon, jangan sengsarakan Kevin. Aku sangat menyayangi Kevin seperti anakku sendiri, Mas. Suzu mendekat ke arah Kevin dan memeluk anak semata wayangnya itu. Menangis dan memohon maaf beberapa kali. Udah Pak, Kevin udah maafin Papa. Seenggaknya ini jadi pembelajaran buat kita semua. Kevin menangis di pelukan papanya. Suasana rumah tiba-tiba bergetar hebat. Semua orang yang berada di ruangan panik. Dan tiba-tiba rumah besar dan mewah itu berubah menjadi kuburan. Sontak semua yang berada di tempat melotot tidak percaya. Uang yang diperoleh oleh Suzu pun hanyalah lembaran daun. Inilah akhir dari semuanya. Astagfirullahaladzim, lirik Agnes pelan. Ia benar-benar prihatin dengan kejadian yang menimpa keluarga Kevin. Suzu mempasrahkan diri ke pihak berwajib dan mengakui semua kejahatannya. Suzu akan dipenjara seumur hidup karena telah merencanakan kematian banyak orang. Dukun sakti itu tewas karena perbuatannya sendiri. Kalau aku udah susah, kamu bakalan ninggalin aku nggak? Tanya Kevin tiba-tiba. Kok nanya gitu? Ya enggak lah, aku bakalan selalu ada buat kamu. Sekarang aku yang tanya. Kalau kamu kaya raya lagi, kamu mau sombong gak? Aku kapok sayang, gak akan sombong lagi. Agnes mengangguk senang. Kevin memeluk Agnes. Maafin aku udah kasar dan jahat sama kamu, Nes. Aku sayang kamu. Aku juga, jawab Agnes riang. Sontak saja langit melongo ke arah Agnes. Buru-buru Kevin membungkam mulut Agnes. Sayang, jangan sebutin itu lagi. Sebenarnya itu bukan artinya. Agnes melepaskan dekapan Kevin. Hah? Terus apa artinya? Itu bahasa mesum yang sering digunakan banyak orang, Nes. Kevin. Semenjak kejadian itu, tiba-tiba saja sekolah milik papanya Kevin mendadak kebakaran. Ya begitulah, jika hasilnya dari uang yang tidak halal, semuanya akan hilang perlahan. Tidak hanya gedung sekolah saja, tapi kantor milik papanya Kevin pun mengalami hal yang serupa. Semua harta yang papanya Kevin punya telah menjadi abu. Sudah hampir 1 bulan Kevin menumpang hidup pada ibu tirinya. Ia merasa tidak enak, dan Kevin bertekad untuk pergi saja dari rumah itu. Ia tidak mau menyusahkan Langit juga, karena pria itu yang bekerja keras untuk kebutuhan sehari-hari.
Kevin hanya tidak ingin menjadi beban. Jadi ia memutuskan saja untuk pergi. Loh, Kevin mau kemana? Tanya Rita khawatir saat melihat Kevin yang keluar kamar membawa tas besar seperti mau pergi jauh. Maafin Kevin. Kevin harus pergi. Biarin Kevin hidup mandiri ya, Ma. Kevin gak mau nyusahin siapa-siapa. Kevin harus pergi. Tanpa menunggu tanggapan dari Rita selaku ibu tirinya, ia segera mencium punggung telapak tangan Rita, lalu mengucapkan salam dan buru-buru pergi. Kevin, tapi... Tidak ingin mendengar apapun lagi, Kevin segera berlari keluar. Kevin sendiri bingung harus pergi kemana. Sudah setengah jam ia duduk di halte karena masih bingung akan pergi kemana. Sang pacar menelponnya, buru-buru Kevin mengangkatnya. Halo sayang, kenapa? Kevin memang sangat lemah lembut terhadap pacarnya. Ia sangat gemas pada Agnes, padahal dulu ia sangat kasar pada Agnes. Tapi lihatlah sekarang, Kevin bukan hanya bersikap lembut saja, tapi pria itu sangat bucin. Kamu di mana, Kevin? Kata tante Mommy kamu pergi. Emang bener? Iya sayang, aku gak mau ngerepotin terus. Jemput aku dong. Iya sih, Kevin tidak mau merepotkan ibu tirinya, tapi sekarang dia mau merepotkan pacarnya. Oh, emang kamu di mana? Di halte. Udah setengah jam di sini tapi nggak ada kapal yang lewat. Agnes tertawa kecil. Kamu gila? Mana ada kapal lewat di situ? Ya udah, aku kesana ya. Kamu tungguin, jangan kemana-mana. Iya sayang, jangan lupa pakai celana. Lah, ya iya aku pakai celana. Gila kali kamu. Ya kan takutnya kamu pakai rok. Kalau pakai rok, aku bawaannya pengen nyodok. Mesum kamu. Bercanda. Ya udah Gece. Apa itu Gece? Gerak cepat sayang, kamu gak gaul deh. Obrolan mereka berlanjut sampai 2 jam di telepon, sampai Agnes lupa menjemput Kevin. Memang begitu jika sudah teleponan dengan sang pacar, pasti lupa segala-galanya. By the way, tadi bukannya kamu mau jemput aku ya? Oh iya lupa, aku berangkat sekarang ya. Ya, OTW sekarang Ki. Apa itu OTW? Agnes memang benar-benar kudet. Kevin jadi gemas, ingin rasanya membawa Agnes ke KUA langsung. On the way sayang. Oke aku TW. Telepon dimatikan oleh Kevin pastinya. 20 menit kemudian akhirnya Agnes sampai. Agnes menjemput Kevin pakai taksi karena ia tidak akan diperbolehkan membawa mobil sendirian. Agnes berpura-pura pergi ke depan komplek untuk membeli pulsa, padahal kenyataannya pergi ke halte menjemput pacar. Kevin, ayo masuk. Melihat Agnes dari kaca mobil yang terbuka, buru-buru Kevin menghampiri dan masuk ke dalam taksi. Keduanya saling bertatapan mesra dan mobil taksi segera melaju. Kamu mau pergi kemana jadinya? Aku tinggal sama kamu aja dulu ya. Ntar udah dapat kerja, aku janji deh nyari kosan. Ah, tinggal sama aku? Pasti orang tuaku marah Kevin. Kan bisa diumpetin aja di kamar kamu yang, boleh kan? Ayolah sayang, kasihanilah aku sebagaimana kekasih terbaikmu yang paling ganteng, walaupun udah miskin. Drama sekali pria itu. Tapi Agnes jadi kasihan. Ya udah kamu boleh tinggal sementara sama aku diam-diam. Terus sekolah kamu gimana? Aku nggak sekolah, nggak mau sekolah. Aku besok mau cari kerja. Kebetulan kan ini yang si Ical punya bapak. Terus bapaknya punya istri namanya Bu Yayan. Nah Bu Yayan ini istrinya bapaknya si Ical. Kevin, lama banget ceritanya. Jadi intinya apa? Intinya sih bapaknya si Ical punya bengkel. Siapa tahu butuh pegawai ya kan? Emang kamu bisa benerin motor? Enggak. Terus? Kan belajar sayang. Agnes menghela nafasnya berat. Tapi ya sudahlah, terserah sang pacar saja. Yang penting sang pacar bahagia. Akhirnya setelah mengobrol panjang lebar dengan Kevin, kini keduanya sampai di rumah Agnes. Keduanya turun dari taksi setelah Agnes membayar ongkosnya, lalu dilanjutkan dengan berjalan mengendap-endap sampai pada kamar. Untung saja kamar Agnes berada di ujung dan ada jendelanya juga. Jadi mereka berdua bisa masuk mengendap-endap masuk kamar. Setelah berhasil masuk kamar, Agnes buru-buru mengunci pintu kamar. Kevin membaringkan tubuhnya di atas kasur. Empuk juga kasurnya kayak yang punya. Kevin, kamu jangan mesum deh. Kamu boleh tidur di sini, tapi kamu tidurnya di bawah ya. Aku di atas. Oh jadi gini. Kevin menarik Agnes sampai berada di atasnya. Iya sih enakan gini. Aku di bawah, kamu di atas. Buru-buru Agnes melepaskan diri dan Kevin tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali melihat wajah sang pacar yang sedang kesal. Satu kamar sama doi, ledek Yokaki.
Bola mata Agnes berputar malas. Jika bukan karena kasihan, ya Agnes tidak mau juga menampung Kevin. Sayang, aku tidurnya di sini sama kamu. What? Enggak bisa dong Kevin, kita kan belum muhrim. Loh, nggak apa-apa dong sayang, kan enak bubuk berdua. Sini. Kevin menepuk-nepuk sebelah tempat tidur agar Agnes tidur di sampingnya. Enggak Is, Kevin ayo turun, kamu tidurnya di bawah. Sayang, dengerin aku nggak akan macem-macem, seriusan. Bohong, kamu kan mesum. Enggak yang, semesum-mesumnya aku nggak akan rusak orang yang aku sayangin. Ya paling-paling dikit lah, nggak apa-apa. Karena Yukaki merasa diacuhkan, maka ia memilih pergi saja. Agnes sudah memutuskan dengan berat hati ia menerima tidur di atas ranjang bersama Kevin. Tapi Agnes sudah menyimpan guling di tengah-tengah tempat tidurnya agar membatasi jarak keduanya. Malam tiba, waktunya tidur, tapi Agnes ataupun Kevin tidak bisa tidur. Keduanya hanya saling bertatapan seolah sedang memikirkan sesuatu. Kira-kira Kevin jodoh aku bukan ya? Pertanyaan itu muncul begitu saja dalam pikiran Agnes. Kira-kira Agnes jodoh gue bukan ya? Sontak saja Agnes terkejut saat mendengar apa yang Kevin tanyakan dalam pikirannya. Kamu mikirin hal yang sama kayak aku? Loh, apa? Kamu berharap kita jodoh? Emang kamu juga? Iya. Kalau nggak jodoh gimana? Kevin mengusap lembut rambut si pacar yang terurai panjang. Nggak tahu, menurut kamu gimana? Kevin memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Tapi rupanya Pak Anton selaku ayahnya Ical meminta agar Kevin tetap sekolah seperti biasanya dan bekerja setelah sepulang sekolah. Urusan biaya setiap bulannya Kevin digaji sekaligus beserta bonusnya. Memang Pak Anton itu sangat baik hati pada Kevin atau siapapun teman baiknya Ical. Terutama Kevin ini teman Ical sejak SD, jadi Anton tidak tega jika melihat seseorang anak yang seharusnya masih sekolah malah putus pendidikan di tengah jalan. Kebetulan bengkel Pak Anton ini buka bengkel kaleng-kaleng. Bengkelnya sangat besar dan berfasilitas lengkap. Pak Anton juga tidak hanya punya satu bengkel, tapi bercabang-cabang. 1 bulan berlalu, sudah 1 bulan Kevin bekerja di bengkel. Ia sudah belajar banyak dari bengkel Pak Anton. Kevin juga sudah bisa tinggal di kos-kosan murah. Yang penting Agnes selalu setia menemaninya dari nol. Kevin juga sering datang menjenguk ayahnya di sel penjara. Ia sering membawakan ayahnya makanan. Ia tidak melupakan seorang ayah yang sangat berjasa dalam hidupnya. Ia menceritakan semuanya, menceritakan kehidupannya yang saat ini sudah bekerja sekaligus sekolah. Ayahnya sangat bangga, rupanya anak yang ia besarkan mau mandiri. Begitupun sang pacar, Agnes juga sangat bangga mempunyai Kevin dan kini keduanya sedang berada di atas bukit yang indah. Biasalah, anak muda yang sedang merajut asmara. Cinta itu sederhana. Cukup duduk di tempat yang indah sambil tiup lilin berdua saja sudah terlihat romantis. Tapi rupanya Kevin mau memberikan kejutan untuk Agnes. Tutup mata. Is, mau apa? Jangan mesum lo. Enggak yang, aku serius. Agnes memejamkan matanya perlahan. Kevin segera mengambil kotak kecil dari sakunya dan rupanya Kevin memberikan cincin emas yang berinisial huruf K. Tentu saja K itu inisial nama Kevin. Tidak mungkin juga kantor pos, kantor polisi atau kantor-kantor lainnya. Kevin memasangkannya di jari manis sang pacar. Sontak saja Agnes terkejut sekaligus terharu. Makasih Kevin, aku sayang kamu. Agnes memeluk erat Kevin. Ia begitu bahagia dengan apa yang Kevin berikan. Sama-sama, maaf ya, bukan cincin berlian. Aku baru punya uangnya buat beliin emas saja. Gak apa-apa kok. Apapun yang kamu kasih buat aku menghargainya. Cantik banget cincinnya. Kayak orangnya yang make. Is. Begitulah hubungan keduanya sejauh ini, sangat-sangat romantis dan jarang sekali bertengkar. Agnes yang luar biasa sabarnya dan Kevin yang luar biasa mesumnya. Biar begitu mereka saling menerima apa adanya, tidak ada sedikit pun niatan untuk mencari yang lain. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.